Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 17 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan, dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa terus berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Karena itu kami mau menyatakan syukur kami kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan saya bacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan ayat-ayat lainnya akan dapat dibaca oleh umat Tuhan sekalian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagian kitab suci yang kita baca ini bukan bagian yang baru bagi kita. Dalam kesetiaan kita membaca kitab suci dan kesetiaan kita mengikuti ibadah-ibadah dan perenungan, bagian ini tentu telah kita dengarkan berulang kali di dalam kehidupan kita. Dan malam ini bagian ini diperdengarkan lagi kepada kita untuk kita bisa renungkan. Karena kebenaran firman Allah selalu akan memberi bagi kita bagian-bagian terbaik untuk kelanjutan hidup kita di bumi. Bahkan kebenaran firman Allah itu terus mengantarkan kita memasuki sorga rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yesus ketika dia masih ada di tengah-tengah kehidupan dunia, ia selalu berusaha untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kehidupan para murid dan segenap umat percaya yang mendengarkannya. Dan Yesus selalu juga memberikan perumpamaan-perumpamaan terkait dengan apa yang ada di sekitar manusia. Supaya dengan begitu tentu diharapkan manusia bisa lebih mudah mengerti dan menangkap makna dari seluruh pengajarannya untuk hari-hari hidup mereka. Dan pada Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang.
Kita tentu mengerti bagian ini dengan baik, bahwa apa sesungguhnya perasaan hati keluarga manakala ada seorang anggota keluarga yang tidak lagi secara bersama-sama. Dia sudah jauh dari persekutuan hidup mereka, hilang dari pandangan kasat mata mereka, hilang dari tengah-tengah kehidupan dan perasaan hidup mereka, karena tidak lagi nampak secara kasat mata dalam waktu yang panjang. Apalagi sebagai orang tua yang olehnya mereka bisa hadir, anak-anak bisa hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tentu ada sebuah perasaan, ada sebuah kerinduan untuk bisa dapat berjumpa kembali, untuk bisa dapat hidup bersama-sama dengan kembali bagi kehidupan dan bersama anak-anak terkasih. Dan di dalam bacaan ini Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu meminta bagiannya, dan setelah mendapatkan bagiannya, dia kemudian pergi ke negeri yang jauh dan tidak lagi dapat hidup bersama-sama dengan ayahnya, dengan keluarganya di tempat kelahirannya. Tapi apa gerangan yang terjadi setelah si bungsu itu jauh dari persekutuan keluarga? Bukannya dia mengalami kebahagiaan dan sukacita, tapi justru dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan pada akhirnya, di tengah-tengah penderitaan itu, dia mengingat kembali tentang kasih sayang keluarganya, kasih sayang bapaknya, dan bertekad untuk kembali ke dalam persekutuan keluarga. Dan di dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa ketika si bungsu itu kembali dan dari kejauhan ayahnya melihat kedatangannya, ayahnya berlari dan memeluknya, menciumnya, dan kemudian ayahnya menyelenggarakan sebuah pesta sukacita atas kembalinya anak laki-lakinya yang bungsu di tengah-tengah persekutuan keluarga mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perumpamaan ini dan dari pengajaran Yesus ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa setiap kita jangan pernah mencoba untuk melepaskan diri kita dari Yesus Kristus dan mencoba untuk mengalami kehidupan di tempat yang lain, di wilayah yang lain, jauh dari persekutuan Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari perumpamaan ini, ternyata kita mendapatkan gambaran bahwa setiap kita yang mau melepaskan diri kita dari persekutuan dengan Yesus Kristus, yang kita alami adalah kesengsaraan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya melalui bagian kitab suci ini, sebaiknya kita segera sadar dan berkeputusan untuk kembali ke dalam pelukan Yesus Kristus. Sebab upaya untuk menjauhkan diri kita dari Yesus Kristus, usaha untuk meninggalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita,
dan mencoba untuk hidup di wilayah yang lain, di tempat yang lain, justru itu akan mengakibatkan kita kehilangan rumah Bapa. Kita perhatikan baik-baik di dalam bacaan ini. Anak bungsu itu kemudian menyadari bahwa di rumah Bapakku ada sukacita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap kita yang mau berusaha untuk meninggalkan Yesus Kristus dan mencoba untuk hidup di wilayah yang lain, di tempat yang lain, kita justru akan kehilangan kasih sayang dari Bapa. Kita akan kehilangan rumah Bapa, tempat kediaman yang kekal, yang penuh dengan sorak-sorai, akan jauh dari hidup kita. Karena itu pada renungan malam ini, saya mau mengajak semua saudara-saudara, sahabat-sahabat kenalan, yang ternyata telah berkeputusan untuk tinggalkan Yesus Kristus dan mencoba untuk mengalami kehidupan di tempat yang lain, segera berkeputusan untuk kembali. Padamu telah tersedia rumah Bapa dan kehidupan kekal di dalam sorga. Karena itu, segera berkeputusan untuk kembali ke dalam dekapan kasih sayang dari Yesus Kristus. Ingat, kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, setiap orang yang mau berusaha untuk melepaskan dirinya dari pokok kehidupan, dia hanyalah akan menjadi ranting yang kering dan siap masuk ke dalam dapur api. Dan pada perumpamaan ini juga dengan jelas mengingatkan bahwa setiap orang yang mau melepaskan dirinya dari persekutuan dan pusat kehidupan itu, yakni Yesus Kristus, dia justru akan mengalami penderitaan. Dan berbahagialah bagi mereka yang segera menyadari akan keputusannya, segera menyadari dosa-dosanya, dan segera menyadari bahwa dia telah kehilangan sang Bapa dan rumah Bapa, dan berkeputusan untuk mau kembali. Yesus Kristus dengan sukacita menyambutnya dalam dekapannya dan mempersilakannya untuk kembali menikmati kasih sayang sang Bapa di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu, ini hal yang pertama yang perlu kita ingat dengan baik melalui perumpamaan ini. Sekali lagi, setiap saudara-saudara, keluarga, sahabat, kenalan yang sudah berkeputusan untuk tinggalkan Yesus dan mau mencari kehidupan di tempat yang lain, segera berkeputusan untuk kembali ke dalam dekapan Kristus. Karena engkau hanya akan mengalami kehilangan rumah Bapa dan bagian-bagian dalam kehidupan kekal yang sudah Yesus siapkan bagi hidupmu. Karena itu, segera berkeputusan dan menyesali tindakanmu untuk segera kembali ke dalam dekapan dari kasih sayang Yesus Kristus. Ini hal pertama yang perlu kita ingat di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Hal yang kedua yang kita belajar dari bagian ini adalah setiap kita yang masih tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus,
tapi tidak benar-benar menyadari bahwa kita ada di dalam dekapan kasih Sang Bapa. Kita masih terbiasa dengan kehidupan yang lama. Justru ini juga cara hidup yang tidak berkenan kepada Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik sikap hidup dari anaknya yang sulung. Yang justru merasa tidak adil terhadap keputusan dari Sang Bapa di dalam hidupnya. Dia kemudian menjadi marah kepada Sang Bapa karena keputusan yang telah diambil Sang Bapa untuk menerima kembali si bungsu yang kembali ke dalam dekapan Sang Bapa. Bahkan sang sulung penuh dengan keluh kesah kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-29 dari bacaan kitab suci ini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Seringkali sekalipun kita hidup sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus Kristus, tapi kita tidak menyadari dengan sungguh bahwa bagian kita sudah jelas di dalam kehidupan kita. Kita masih menjadi pribadi-pribadi yang kecewa dengan Tuhan karena kita merasa kita belum mendapatkan sesuatu yang berarti dari dalam pemeliharaan Sang Bapa bagi kehidupan kita. Karena itu kita kecewa dengan Tuhan. Kita putus asa dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Segera tinggalkan perasaan dan perilaku hidup yang demikian. Segera tinggalkan rasa kecewamu kepada Tuhan yang sesungguhnya telah menjamin kelangsungan hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan yang menjamin untuk menyediakan rumah Bapa bagi kehidupanmu di dalam sorga rumah Bapa. Sebab bagaimana mungkin kita ada di dalam persekutuan Sang Bapa, tapi kita merasa bahwa kita tidak pernah mendapatkan perhatian dari Sang Bapa di dalam kehidupan kita. Kita menyangkali akan betapa kemurahan Tuhan yang memberkati kelanjutan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita menyangkali betapa Allah sudah menyiapkan segalanya bagi hidup kita, baik di bumi ini maupun di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu melalui bagian kitab suci ini, dua hal ini perlu kita perhatikan secara baik. Sekali lagi, jangan pernah berusaha untuk tinggalkan Yesus dan mencoba untuk mencari kehidupan di tempat yang lain. Dan juga jangan pernah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak dapat merasakan secara sungguh lawatan dan pemeliharaan di dalam hidup ini. Malah berusaha untuk mengomeli Tuhan dan merasa Tuhan tidak adil dan bertindak di dalam keseharian hidup kita. Tinggalkan perilaku-perilaku sesat ini di dalam keseharian hidup kita.
Ingatlah, Allah di dalam kasih sayangnya telah berusaha dengan begitu luar biasa untuk hidup dan keselamatan kita. Dan karena itu jangan menyangkali pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Seringkali kita menyangkali pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa tidak cukup dengan berkat-berkat yang kita peroleh di dalam hidup kita. Padahal kita sudah merasakan itu. Tangan Tuhan sudah terulur untuk memberkati kita. Karena itu sekali lagi, segera kembali ke dalam dekapan kasih Sang Bapa. Dan juga selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah sudah memelihara kita dengan kasih-Nya yang kekal. Segera mengalami perubahan di dalam sikap hidup kita kepada Allah di dalam hidup ini. Baik usaha kita untuk meninggalkannya, bahkan sikap tidak bersyukur terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ini harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini sebelum kita terlambat. Sekali lagi, Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan karena itu, selalu harus bersyukur kepadanya atas pemeliharaannya. Dan juga segera ambil keputusan untuk kembali. Tinggalkan dosa-dosa kita. Perangai hidup kita yang lama. Perilaku-perilaku kita yang sesat. Dan segera kembali ke dalam dekapan Tuhan. Tuhan pasti menyambut kita dengan kasih-Nya yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kepadamu Bapa, karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Tetapi sebelum kami beristirahat, hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam penderitaan sakit. Di dalam rumah tangga mereka, di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, tiliklah mereka, dengar keluh kesah mereka, dan ulurkanlah tangan-Mu dan lawatlah mereka. Supaya kalau Bapa berkenan, mereka punya kesempatan untuk mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sedang bergumul dengan hidup ini, mencari nafkah, berjuang dalam usaha dan pekerjaan. Bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Juga gereja-Mu yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan. Perlengkapi para pelaku pelayanan dengan kuasa dan hikmat-Mu. Para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan dalam gereja-Mu. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa hikmat-Mu ya Bapa. Juga seluruh umat-Mu, warga gereja Tuhan beri urapan khusus. Bahkan sesama kami umat manusia Tuhan memberkati. Supaya semua kami ada di dalam dekapan kasih sayang-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara dan pemerintah kami, biarlah ada dalam lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan menerima malam pemberian Tuhan dan beristirahat malam ini. Biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.